Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim, kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih di awal pekan pertama Ramadan 1447 Hijriah, dalam sebaik-baik keadaan, dalam sebaik-baik keimanan, dalam sebaik-baik penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dumateng kula panjenengan sami dalah keluarga insyaallah. Salawat salam semoga senantiasa teriktifat bi qalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap dan berhajat apa yang kita lakukan di pagi hari ini karena masuk Ramadan, maka nilai balasan Allah Subhanahu wa taala pasti akan berlimpah ruah, berlipat-lipat. Menghadiri majelis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan langkah orang-orang yang menuntut ilmu, itu menjadi langkah yang memudahkannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jika itu merupakan janji Rasul, yang pertama kita yakin benarnya. Yang kedua, bersebab kita berada di momen bulan Ramadan, maka tentu kebaikan yang kita dapat lebih dibanding jika kita melakukan atau menghadiri majelis ilmu di bulan-bulan yang lain. Maka bersyukur bisa hadir di bulan Ramadan, bisa mengisinya dengan majelis ilmu dan ibadah-ibadah lainnya, bersebab Allah Subhanahu wa taala menyampaikan as-shaumu li wa ana adzibi. Puasa itu milikku, kata Allah, untukku, wa ana, dan aku, adzibi, yang akan memberikan balasannya. Artinya para bunda yang dirahmati Allah, Ramadan menghadirkan balasan yang tidak pernah bisa kita bayangkan ya seberapanya, tetapi melebihi apa-apa yang kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Para bunda yang dirahmati Allah, hari ini pirsa nggih, bahasan kita apa, Bun? Kecerdasan emosional Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawat salam kepada Kanjeng Nabi adalah bagian yang diserukan oleh Allah. Bahkan di bulan Sya'ban kemarin turun ayat ya dari Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana Allah dan para malaikat di langit yang bersolawat bermakna memuliakan Kanjeng Nabi. Oh, barusan adzan tuh. Pasti imsyak ini ya. Makanya tadi saya lihat kalau ada bunda yang masih ngemut permen, oh ternyata belum adzan subuh. Belum adzan subuh, enggak apa-apa. Baik. Para bunda yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kecerdasan emosional Rasulullah SAW. Salah satu tujuan puasa itu kalau kita lihat ya di Al-Baqarah 183 sampai 187, itu ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan target buat siapapun yang memasuki Ramadan dan beribadah puasa di dalamnya. Yang pertama targetnya adalah di 183, la'allakum tattaqun, menghasilkan pribadi yang bertakwa. Meskipun kata takwa ini Bun, jadi kalau panjenengan ditanya Bun, kalau dengar kata takwa yang muncul dalam benak, definisinya apa Bu? Takwa. Nah ini, meninggalkan seluruh larangan, menjalankan seluruh perintah. Ini definisi takwa. Dan ketika diulang-ulang di atas mimbar, banyak yang baru dikatakan at-taqwa bimakna itu sudah menguap Bu. Setelah itu ngantuk, setelah itu tidur. Jadi seringkali sholat Jumat itu dijadikan sebagai obat tidur. Takwa maknanya seperti itu Bu ya. Tetapi kemudian ada pemaknaan lain yang menjadikan kita lebih merasa dan lebih mudah memaknai. Jadi saya contohkan begini, Sayyidina Umar itu suatu hari berjalan dengan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sebagian menyebut Abu Hurairah atau Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ini adalah imam Masjid Nabawi yang ditunjuk negara. Sebelumnya ya khalifah sendiri yang jadi imam Umar. Sampai suatu hari Sayyidina Umar itu bertanya pada Ubay bin Ka'ab, "Ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? Maka kemudian, dan ini penting Bun, panjenengan dan saya untuk mengajarkan kepada anak, baik itu anak, remaja, bahkan mungkin dewasa. Kadang agar supaya orang itu lebih ingat, lebih tahu dan lebih paham tentang jawaban yang benar. Pertanyaan itu bisa dibalik kepada sang penanya. Rasul pun sering begitu dan ini metode pengajaran yang luar biasa. Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat as-sa'ah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya balik kepada orang tersebut ya. Mada tahij atau mada, apa yang kamu persiapkan itu ya. Tahij, apa yang kamu persiapkan gitu ya. Maka kemudian orang tersebut mengatakan la syai' ya Rasul, enggak ada ya Rasul, kecuali uhibbullah wa rasulah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Saya enggak punya persiapan apa-apa ya Rasul, cuman aku mencintai Allah dan mencintai Rasul. Kalau orang mencintai sesuatu atau seseorang, maka dia tidak akan membuat kecewa orang tersebut. Maka dia akan berusaha memberikan yang terbaik pada yang dicintainya. Kalau panjenengan mencintai anak, pasti ingin memberikan yang terbaik kan Bun pada anak? Halo? Kalau mungkin jawabnya itu agak harus dipaksa Bu ya, karena puasa ya. Gimana Bu? Baru nggih gitu. Ya saya paham Bu. Kecuali yang puasanya duhur pasti jawabannya bandar. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kadang Rasul begitu, ada orang tanya, dikembalikan dulu agar supaya dia mikir, sebagai itu menyusun jawaban yang jika benar Rasul tinggal ngegongi. Ya, seperti itu. Jadi dia mengatakan, la syai' ya Rasulullah, tidak ada ya Rasul kecuali saya mencintai Allah dan panjenengan. Maka kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Para bunda panjenengan kelak di akhirat akan bersama dengan sosok yang paling mendominasi hati panjenengan. Apa atau siapa yang paling mendominasi hati panjenengan, maka panjenengan akan bersama dengan sosok tersebut.
Kalau yang paling mendominasi hati kita selama Ramadan adalah besok masa apa, lusa masa apa, susunan menu buka dan sahur, maka jangan kaget di akhirat yang bersama kita adalah menu bukanya. Tapi kalau kemudian panjenengan dominan terisi hati dengan ibadah, sambil nyiapin sahur ibadah, nyiapin buka ibadah, menu yang disusun juga kita menyiapkan dengan cara zikir wirid kepada Allah, terkoneksi pada Allah dan seterusnya, maka insya Allah niatan panjenengan itulah yang akan membersamai panjenengan. Itu cara Rasul mengajari para sahabat. Ubay bin Ka'ab juga begitu, ditanya, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Ubay balik bertanya kepada sang khalifah, ya, pemimpin negara. "Wahai Amirul Mukminin, panjenengan kalau berjalan di sebuah jalan yang sempit, di situ banyak bebatuan runcing dan seterusnya, onak duri dan seterusnya, apa yang akan jenengan lakukan?" Karena jalannya cuma satu itu, kata Sayyidina Umar, ya saya akan sangat berhati-hati. Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Dzaka takwa." Itulah takwa. Itu takwa. Jadi ketakwaan adalah kehati-hatian panjenengan di dalam melakukan apapun dengan sandaran Allah ridho atau tidak. Jadi kehati-hatian saya panjenengan di dalam melakukan apapun dengan parameter timbangan ini Allah ridho enggak ya? Kalau saya menyiapkan menu makan yang seperti ini Allah ridho enggak ya? Bahkan menyiapkan sahur dan buka itu pertanyaannya adalah Allah ridho enggak ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya yang dimaksud dengan takwa. Baik para bunda yang dirahmati Allah, yang pertama la'alakum tattaqun. Yang kedua di 185, dan perlu diketahui bahwa tidak ada kata Ramadan di dalam Al-Quran kecuali hanya di satu ayat tok. Dari 6.236 ayat itu Bun, ayat tentang atau kata Ramadan itu hanya nyisip di satu ayat, yakni surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi hanya ada di ayat tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah ini menarik Bun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tersebut tidak menyandingkan Ramadan dengan puasa, tapi dengan apa? Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka para mufassir mengatakan itu menunjukkan Ramadan itu mulia bersebab Quran. Maka orang yang masuk Ramadan kok tidak dekat dengan Quran, tidak nambah dekatnya dengan Quran, pasti ada yang salah dengan planning Ramadan ini. Karena Ramadan itu adalah bulan yang Allah memuliakan bersebab Quran turun di bulan tersebut. Ramadan adalah bulan yang mulia bersebab Nabi terbaik, Rasul terbaik pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah di bulan tersebut. Jadi ini adalah bulan yang sangat dekat, erat, lekat dengan Quran. Maka jangan pernah kita memasuki dan mengisi Ramadan tanpa Quran. Harus kita tambah intensitas tilawah kita, tadabbur kita, tafahum kita atas Al-Quranul Karim sampai kita dikuatkan untuk mengamalkannya. Tujuan yang kedua di 185 Al-Baqarah itu Bun adalah la'allakum tashkurun. Tujuan puasa di Al-Baqarah 185 ujungnya adalah la'allakum tashkurun, agar supaya kalian semua menjadi hamba yang gampang bersyukur. Kalau panjenengan minum tidak dalam keadaan puasa, mungkin nilai syukurnya 7. Tapi pada saat panjenengan berbuka puasa, minum air putih saja 1, 2, 3 teguk, itu nilai syukurnya bisa 9, bahkan sempurna 10. Mungkin apa mboten Bu? Panjenengan pas buka itu ketika minum pasti nggih Bu. Basahnya kerongkongan itu berasa banget, menyegarkan, memuaskan, menyenangkan. Sehingga hamdalahnya tidak cukup alhamdulillah. Saya nggak yakin begitu, pasti alhamdulillah nikmatnya. Padahal cuman air putih.
Maka sejatinya Ramadan itu, puasa itu Bu, menjadikan kita gampang bersyukur. Gimana Bu? Buktinya paling sederhana itu tadi, paling sederhana. Jadi kalau biasanya makanan di rumah itu menjadi sesuatu yang biasa, maka di Ramadan itu makanan yang biasa menjadi luar biasa. Minuman yang biasa menjadi luar biasa. Artinya Ramadan adalah cara atau metode yang dibuat oleh langit untuk menjadikan makhluk bumi ini kembali mudah mensyukuri sesuatu. Level dan target syukurnya itu, level dan target untuk bersyukur itu enggak lagi tinggi-tinggi, enggak. Cuman minum air sudah bersyukur. Makan kurma 3 piring itu bersyukur. Jangan tanggung jawab 3 biji Bu ya, 3 piring Bu. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, la'allakum tashkurun. Yang pertama apa tadi? La'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa, lebih berhati-hati dalam segala hal. Yang kedua, la'allakum tashkurun, Al-Baqarah 185, agar supaya kula panjenengan sami dados piantun ingkang gampil syukur. Nomor 3, 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Berarti yang ketiga, la'allahum yarsyudun, agar supaya panjenengan kula sami menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapat petunjuk. Yarsyudun, orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk di dalam pilihan-pilihan amal. Maka yang memberi petunjuk biasa disebut mursyid. Jadi kalau panjenengan punya anak namanya mursyid atau rasyid, itu biasanya jarang hilang gitu ya. Karena tahu petunjuk jalan. Tentu bukan begitu maksudnya, petunjuk hidup. Jadi 3 hal ini yang menjadi target puasa panjenengan dan saya. Maka nanti ketika panjenengan dan saya di wisudawan Ramadan itu tidak cukup selama 1 bulan penuh meninggalkan lapar dan dahaga. Tetapi mereka adalah orang-orang yang juga mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan lidah, tangan, dan kaki. Mempuasakan lidah berarti tidak keluar dari lidah kecuali hal yang Allah ridho. Kata kaitannya dengan takwa tadi. Timbangannya ridho Allah. Tidak melihat atau memandang sesuatu kecuali yang Allah ridho. Tidak mendengarkan sesuatu, mau itu dari radio, dari handphone, dari pembicaraan sahabat, teman. Kita tidak akan menikmati pembicaraan yang Allah tidak ridho. Sehingga ketika pembicaraan sudah mulai mengarah pada ghibah, namimah, kita sudah mulai tidak nyaman dan berusaha menghindar atau mengalihkan pembicaraan. Ketua kelasnya Raudhatul Ilmi itu siapa? Misal begitu, siapa Bu ketua kelas? Bu Nur. Bu Nur itu ketua kelas, bukan kepala suku, bukan? Ketua kelas. Oke, anggaplah ketua kelas. Kelasnya Bu Nur. Wah, jadi pembicaraan. Kalau ketua kelasnya Istiqomah siapa? Kalau ketua kelasnya Istiqomah Qalbul Wahid siapa? Jadi menahan agar kiranya tidak keluar dari lidah kecuali yang Allah ridha. Basahi lidah kita dengan wirid, zikir, bacaan Quran dan seterusnya. Ramadan itu melipat gandakan apapun kebaikan yang panjenengan lakukan. Puasa telinga, puasa lidah, puasa tangan. Karena hari ini yang namanya ghibah itu Bun, pindah dari lidah ke tangan, ke jempol. Ada WhatsApp group. Tiba-tiba nge-share tentang apa misalnya. Alhamdulillah hari ini sudah puasa, yang belum puasa hati-hati loh ya. Sampai kemudian ditimpali ganti, oh saat ini belum puasa kok kamu sudah puasa duluan. Dan seterusnya, wah akhirnya rame. Jadi pembicaraan yang tidak produktif bahkan cenderung untuk memecah belah. Jadi panjenengan kula sami kedah hati-hati. Baik, kita ambil yang poin 2 tadi, la'allakum tashkurun. Syukur itu sebentuk akhlak yang menunjukkan kecerdasan emosional seseorang.
Jadi salah satu bentuk cerdas emosi yang dimiliki oleh seorang hamba adalah ketika dia menjadi hamba yang gampang bersyukur dan sulit mengeluh. Kalau gampang bersyukur itu biasanya gandengannya sulit mengeluh. Sebaliknya orang-orang yang kufur nikmat atau sulit bersyukur biasanya gandengannya gampang mengeluh. Pernah Bu, lihat orang yang kemudian di mana-mana jenengan tuh takjub, Masya Allah Ustadz, mungkin sahabat jenengan atau teman atau keluarga itu ya. Tidaklah saya melihat beliau itu Ustadz dimanapun kecuali bersyukur. Kok kemudian duduk seperti ini, dapat tempat yang kemudian kena cahaya matahari agak anget-anget gimana, tapi kemudian bersyukur. Ya Allah masih bisa duduk dan panjenengan tempatkan saya di tempat yang vitamin D atau cahaya yang bisa merubah provitamin D menjadi vitamin D itu panjenengan berikan pada saya. Ya Allah, ini bukan panas ya Allah, tapi ini adalah energi perubah provitamin D dalam tubuh saya menjadi vitamin D. Misal begitu. Tapi kalau kemudian dasarnya itu kufur nikmat dan gampang ngeluh, bahkan duduk di tempat yang nyaman enak pun masih ngeluh. Mbak aku lungguh kene gak srep Mbak Jani. Lho kene apa? Lah iki pas sing tak lungguh iki badiane iki gak pas Mbak iki. Kudune dimanapun ngeluh apa saja jadi masalah, Bu. Jadi sumber masalah. Duduk di, lah terus di mana Mbak pengennya? Di tengah ya sudah Mbak. Nanti minggu depan di tengah. Udah di tengah Bu, masih ngeluh. Mbak aku pengen Mbak tengah itu jadi pas mejone ustate. Gara-gara no kameranya Bu Reni lo boleh gak iso misal begitu. Terus ono yang dikeluhkan Bu. Sudah tepat mejanya ustadznya masih juga ngeluh, ya Allah Mbak, aku itu pengen ya Mbak pandangan saya itu bisa nyaman, bening, enak. Lah kok ustadznya nggak kelambi kayak ngono toh Mbak. Terus kapan syukurnya? Kapan? Artinya apapun bisa menjadi objek keluhan. Ketika orang itu sulit bersyukur. Ramadan itu menciptakan kemudian panjenengan saya untuk bersyukur. Dan bersyukur itu bagian dari tanda orang itu cerdas emosi. Cerdas emosional. Cerdas emosional bermakna ya, yang memiliki arti kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, menggunakan seluruh informasi dari mata, dari telinga untuk memberikan sikap terbaik terhadap orang lain. Ini yang disebut dengan kecerdasan emosional. Nah, kita lihat seberapa cerdas emosional Rasulullah SAW. Tadi saya sampaikan kepada panjenengan, ya ini kan akhlak yang luar biasa syukur ini. Saya sampaikan kepada panjenengan bahwa syukur itu oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kalau ayat tentang puasa di Al-Baqarah ayat pinten kalau mau 185. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu disebut oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, suatu hari aku tidur bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bukan tidur, kalimatnya romantis, Bu. Ibunda Aisyah mengatakan, aku berada dalam satu selimut dengan Rasulullah SAW. Sampai ketika malam, beliau mengatakan kepadaku, ya Aisyah, relakah engkau, itu ya, dalam bahasa saya biar luwes ya, relakah engkau jika aku beribadah kepada Tuhanku, jika aku melaksanakan ibadah kepada Tuhanku, jika aku melaksanakan qiyamul lail. Maka Ibunda Aisyah mengatakan dengan gaya romantis tapi syar'i. Beliau mengatakan sungguh atau tentu aku lebih senang jika engkau bersama dengan aku ya Rasulullah, tetapi sungguh aku tidak bisa mencegah ketika engkau ingin berdekat-dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Untuk sholat malam, apakah ada aturan syariat yang mengharuskan suami izin pada istri? Tidak ada. Demikian pula sebaliknya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah tersebut, beliau meminta izin dalam tanda petik kepada sang istri. Aku tak sholat malam ya, gak apa-apa toh. Dan sang istri mengatakan, ya jadi aku pengen sampai ningkini terus. Tapi karena
panjenengan pengen bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saya bisa menahan jenengan? Monggo Mas. Luar biasa. Jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memposisikan istri beliau ketika kemudian tidak harus izin tetapi tetap menyampaikan. Padahal itu hanya untuk sholat, Bu, izin istri. Sholat malam, apalagi untuk hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Kerennya Kanjeng Nabi. Dan itu menunjukkan cerdas emosionalnya seorang Rasul. Untuk tidak menyakiti hati pasangan. Atau untuk tidak mengusik kenikmatan pasangan. Dan Rasul menyampaikan seperti itu karena Rasul tahu jawabannya mesti oleh gitu kan. Karena bisa jadi wanita yang lain gitu Bu, atau istri yang lain ketika suami mengatakan begitu, alamas ningkin lah ya podo karo ibadah loh. Gak sholat. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, satu itu. Yang kedua, ketika Rasul sholat, maka ketika beliau sholat, sebada itu kemudian sholat lagi sampai kemudian saya tertidur, dan ketika saya bangun beliau tetap dalam keadaan sholat, masih dalam keadaan sholat. Sehingga kemudian Ibunda Aisyah bertanya, jenengan itu kan sudah dijamin surga. Dijamin loh, dijamin surga. Jenengan itu kan sudah dijamin surga, nggak akan pernah masuk ke dalam neraka, bahkan surga yang tertinggi dan termulia. Kok sholatnya masih segitunya, Thomas? Kok sholatnya masih segitunya, bahasa kita? Kalau berdiri itu panjang lama. Karena kata Abdullah bin Abbas yang pernah mengikuti sholat beliau, ketika Abdullah bin Abbas membersamai beliau di sholat malamnya, sholat malam beliau, qiyamul lail, membesarkan atau mengeraskan suaranya, taulah Abdullah bin Abbas bahwa Rasul sedang membaca surah Al-Baqarah. Dan dikira setelah 286 ayat Bun, yang 2,5 juz itu, dikira setelah itu rukuk. Ternyata apa? Nambah surah Ali Imran. 286 plus 200, 486 ayat. Itu kalau saya ngeblak, Bu. 486 ayat. Dongkin apa betul, Bu? Itu berarti 4 juz lebih loh, Bu. 4 juz. Padahal jenengan kula sami kadang sehari baca 1 juz, saya kata wis wae. Kecuali Ramadan, kalau Ramadan insyaallah lebih tidak terasa lah. Itu 4 juz loh, Bu. Berdiri. Saya nggak bisa bayangkan. Sampai kemudian setelah itu rukuk, sujud dan seterusnya, kata Abdullah bin Abbas waktu itu, atau di riwayat yang lain adalah Anas bin Malik, saya sempat berpikir untuk mufarokoh. Mufarokoh itu mundur, sholat sendiri. Karena saking panjangnya, saking lamanya. Jadi kok sampai seperti itu, padahal beliau sudah dijamin surga, sehingga dilukiskan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Kanjeng Nabi itu saking panjangnya kalau sholat malam sampai kaki beliau enggak. Jangan ketemu sesama majelis taklim Raudhatul Ilm, masya Allah. Bun kayak ngopo kok bengkak? Bukan asam urat, Bu, bukanlah, Bu. Kesandung gitu ya. Pas sholat malam saya kesandung. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu gambaran Kanjeng Nabi. Dan ketika ditanya oleh Ibunda Isa, apa jawabannya, Bu? Apakah saya tidak mau kalau Allah itu menyebut saya sebagai abdan syakura? Apakah tidak pengen kalau kemudian Allah itu memanggil saya abdan syakura? Hamba yang sangat gampang bersyukur. Hamba yang sangat mudah mensyukuri apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga orang-orang yang disebut abdan syakuro adalah orang-orang yang tidak menunggu ngucapin hamdalah itu ketika ada wewean dari tetangga. Kok ada wewean baru kemudian alhamdulillah. Padahal bisa duduk nyaman, pegang Quran, buka Quran, baca itu nikmat yang tidak semua orang mampu dan bisa. Benar nggak? Kalau nikmat makan kiriman tetangga semua orang bisa. Tapi kalau nikmat duduk membuka mushaf kemudian kita menikmati bacaan kita itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Ini orang-orang istimewa yang bisa menikmati bacaan Qurannya, bisa menikmati ayat demi ayat dan seterusnya. Kenapa tidak pernah disyukuri? Bisa sujud ruku melihat istri gitu, Bu. Kok kemudian masa
tiba-tiba jatuh sendok dan istri langsung astagfirullah. Anjenengan bersyukur ya Allah, matur nuwun. Yang keluar bukan ejaran ya Allah, tapi astagfirullah. Terus panjenengan beri saya istri yang solihah ya Allah. Jadi syukuri sekecil apapun Bu kebaikan. Kok anak kita mau sholat tarawih, berangkat sholat isya, sholat tarawih tanpa disuruh, alhamdulillah. Karena setiap kebersyukuran panjenengan itu akan menarik apa Bu? Kenikmatan berikutnya. Maka kalau anak berangkat sholat isya sudah kita syukuri, jangan khawatir, insya Allah nanti akan tambah sholat ba'diyahnya, akan nambah sholat ini dan itunya. Pokoknya syukuri dulu. Jangan kemudian anak mau berangkat sholat isya sudah digerenengi. Kalau sholat isya bareng ngono wiritan sing temen loh ya, bareng ngono sholat loh ya, bareng ngono. Ini anak mau sholat, jadi bebannya bertumpuk-tumpuk gitu kan, sambil sholat bayangkan wajah ibunya, sorot mata tajamnya gitu kan Bu. Saya ngobrol sama istri, sama anak-anak satu hari sebelum hari H puasa. Saya kumpulkan istri, anak, dan mantu. Untuk apa? Menyamakan visi. Kenapa sih kita puasa di hari ini? Saya sampaikan alasan-alasannya. Agar supaya kita ketika di hadapan Allah kita tahu beribadah itu karena apa? Satu. Yang kedua saya sampaikan kepada mereka, yuk sambut Ramadan dengan gembira. Ramadan itu dilipat gandakan pahala loh. Tapi kalau kemudian saat kita bertemu anak kita sudah bilang, besok Ramadan loh ya. Kau sarapan menel loh. Besok nggak boleh minum loh kalau pagi ya. Besok nggak boleh buat ini itu loh ya. Besok dibangunin jam 3 jangan klelet-klelet loh. Itu penuh ancaman loh. Anak tidur itu meringkuk seperti udang gini loh. Sambil mendekapkan guling di dada sebelah kiri. Dek 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 ya Allah. Mama medeni. Itu mimpi pasti dikejar kuntilanak bersama mamanya Bu. Jadi kalau kemudian puasa seperti itu Bun dihadirkan, maka kira-kira menggembirakan atau menjadi beban buat mereka? Menjadi beban. Puasa jadi beban, padahal Rasul itu ngajarin. Puasa itu disampaikan Rasul dengan kalimat atakum Ramadan. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, agar supaya mudah bersyukur ini. Telah datang pada kalian bulan Ramadan. Kalau jenengan di rumah ada yang datang disebut tamu. Oh berarti Ramadan itu tamu gak main-main loh. Tamu yang Rasulullah menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ramadan itu kalau jenengan berpuasa di dalamnya krono Allah Ta'ala, krono iman, maka semua dosa yang telah lalu dihapus. Ini berarti tamu yang mau datang ke rumah kita untuk apa? Melunasi seluruh hutang kita. Gimana betul? Mau dilunasi semuanya. Kalau ada tamu seperti itu jenengan sambut dengan apa? Sangat gembira, bukan hanya gembira, sangat gembira. Ini tamu yang mau menghapus dosa saya loh, hutang saya loh. Maka kita pasti menyambutnya dengan penuh gembira. Kita kabarkan pada keluarga kita, ini tamu istimewa, istimewa. Jangan kemudian diancam-ancam seperti tadi. Besok nggak boleh makan, nggak boleh minum siang-siang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan seterusnya. Anak kegambar ini tamu mengerikan kan begitu. Nanti kalau malam bangun loh ya, jam 2:30, jam 3. Kalau nggak bangun, awas. Waduh, ini tamu pakai ngawas-ngawas. Jadi berat kemudian bagi anak. Jadi Rasul menggambarkan ini tamu ya sifatnya memang seperti tamu. Tamu itu kan datang dan pulang. Gitu betul? Ada nggak tamu yang permanen nginep di rumah jenengan? Ada tamu misalnya, Bu, izinkan saya nginep di sini 10 tahun ya. Pulang dan pergi, kemudian bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Maghfirah, ampunan Allah. Apa oleh-olehnya? Berkah Allah. Apa oleh-olehnya? Itqun minan nar, dibebaskannya kita dari api neraka. Insya Allah, ini tamu keren. Makanya nyambutnya dengan penuh marhaban ya Ramadan, senang. Tapi ada yang nyambut marhaban ya Ramadan, Allah repot ya Ramadan. Ada Bu, mungkin hati begitu Bu, manusia. Kalau jenengan sih insya Allah enggak. Ini kan wajah-wajah mukminah, ya. Salihah, mukminah, ahlul jannah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali pada laptop ya. Jadi para bunda dirahmati Allah, Kanjeng Nabi itu begitu. Hamba Allah yang sangat mudah
syukur. Dan itu salah satu tanda yang paling mudah dideteksi berkaitan dengan kecerdasan emosional seseorang. Bagaimana kemudian dia bisa mensyukuri apa-apa yang dia dapatkan, dari apapun, dari siapapun, dimanapun. Saya contohkan sekarang Bunda, orang yang mudah bersyukur itu biasanya Bun, orang yang hidupnya tidak kaku, tidak kaku. Orang yang hidupnya itu terus pun ibu, indah, fleksibel tapi tetap bingkainya syariat. Orangnya fleksibel tapi bingkainya syariat. Sehingga ketika ada perbedaan seperti ini enak menyikapi. Tidak kemudian gontok-gontokan, tidak kemudian merasa paling benar dan serembutan. Kita lihat contohnya agar supaya kula panjenengan sami memiliki sikap dan karakter seperti Rasul bukan yang lain. Kita lihat ya. Sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari Rasul bersama dengan para sahabat julus dalam sebuah majelis, duduk-duduk. Idza ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki. Laki-laki ini berkata pada Rasul, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, halaktu, ya Allah celaka saya. Ya Rasulullah, celaka saya. Binasa saya ya Rasulullah. Lu kenapa kata Rasul? Malaka. Kenapa kamu bilang begitu? Celaka saya ya Rasul, binasa saya. Kata Rasul, kenapa mas? Apa jawaban dia itu ya? Ya Rasulullah, aku sedang berpuasa Ramadan dan aku melakukan jima dengan istriku di siang hari. Padahal aku sedang berpuasa ya Rasulullah, aku berhubungan dengan istriku di siang hari ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tersenyum, apakah kamu punya budak yang bisa dimerdekakan? Artinya apa? Hukuman atau sanksi bagi sepasang suami istri yang melakukan jima di siang hari adalah memerdekakan budak. Ditanya oleh Rasul, jenengan kagungan budak napa mboten untuk dimerdekakan? Mboten ya Rasul. Beliau bertanya lagi, ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis sahih. Lalu beliau bertanya lagi kepada laki-laki itu, ya sudah kalau nggak punya budak untuk dimerdekakan, jenengan puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada jeda. Ya Rasul, sak wulannya gak kuat ya Rasul. 2 bulan kita bawa boten kiyah. Ini mungkin kalau kita jadi nabi, mungkin tuh wablek ya, gak kuat kayak cinta blek gitu kan. Lalu, tapi Rasul nggak begitu Bu. Kalau itu Muhammad Hatta, bukan Muhammad bin Abdullah, ya beda. Kalau Muhammad bin Abdullah melanjutkan pertanyaannya, ya sudah, kalau begitu kamu beri makan 60 fuqara masakin. 60 orang fuqara masakin. Tanggung makanan mereka dalam 1 hari. 60 kali 3 kali makan. 180 kali sekali makan pinten Bu? Katakan 20.000. Jadi 180 dikalikan 20.000. Berapa Bu? 3.600.000. Ya sudah, kasih makan 60 fakir miskin dalam 1 hari. Apa kata orang tersebut? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak mampu lah, saya ini miskin loh. Ini kan rada greget nih toh Bu. Jadi, Mbok ya tahu diri gitu loh Mas, itu maksudnya. Memerdekakan budak tidak bisa gitu kan. Sebab itu kemudian puasa 2 bulan berturut-turut gak mampu. Ngasih makan orang miskin 60 juga gak bisa. Sampai Rasulullah SAW masuk kemudian bertanya kepada Ibunda Aisyah, ada makanan di rumah? Kata Ibunda Aisyah, diserahkan beberapa kantong kurma kepada beliau. Kemudian dibawa ke beliau dengan menggunakan al-iq. Al-iq itu takaran kurma Bu, besar, seember itu ya. Kemudian diberikan pada orang itu. Ya sudah, dengan ini kamu beri makan orang-orang miskin di tempatmu. Selesai hadisnya Bu? Belum. Dia kemudian mengatakan, di kampung saya itu orangnya kaya-kaya ya Rasul. Yang paling miskin saya. Apa yang kemudian terjadi Bun? Maka Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan gerahamnya. Rasul tertawa.
Walah ya mas, ya sudah, ini untukmu dan keluargamu. Coba Rasul, kalau kita kira-kira saya bu, kita bu, dihukum nggak orang itu bu? Kita hukum, karena melanggar syariat secara terang-terangan. Rasulullah diurut dulu bu, sampai kemudian pada jawaban dia tidak mampu, kata Rasul, ya sudah, ini buat kamu saja. Kan sama dengan nggak dihukum, malah dapat. Tapi dengan itu pun dia menjadi sangat menjaga ibadahnya bersebab kasih sayang, empati Rasul, kecerdasan emosional Rasulullah. Beliau mencoba untuk meletakkan posisi beliau di posisi orang tersebut. Kalau saya di posisi orang ini, sehingga pada akhirnya Rasulullah memberikan sedekah itu pada dia dan untuk keluarganya, maka Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi, mohon maaf bukan geraham bu ya, taringnya. Geraham kena menang bu ya. Hahaha itu ya. Sampai kelihatan taringnya. Itu Rasul itu kebanyakan tersenyum, jarang tertawa. Kemudian beliau berkata, ya sudah, ini berikan pada keluargamu. Masya Allah. Ini bentuk apapun kecerdasan emosional Rasulullah SAW. Maka panjenengan kula sami ingatan, kok kemudian anak melakukan kesalahan, runut dulu. Kesalahan ini muncul bersebab apa sih? Jangan langsung kemudian diputuskan pasti bersalah. Pernah saya sampaikan kepada panjenengan, kadang kita itu berlaku tidak adil pada anak kita. Pada saat yang sama mereka kita tuntut untuk adil atas orang tuanya. Saya contohkan beberapa kali ya, kalau panjenengan masih ingat. Kok kemudian kita di ruang tamu, anak kita berdua sedang guyon di teras, kakak sama adik yang masih kecil-kecil, tiba-tiba adiknya nangis. Maka ibunda yang baik pasti kaki dulu baru lisan. Kaki dulu baru jalan dulu. Lihat apa yang terjadi baru lisan. Ada apa Thomas? Ada apa Todik kok nangis? Tapi bunda-bunda yang tidak cerdas emosional dari tempat duduknya langsung bilang, Mas adikmu buat apa nih? Adikmu mau apa nih? Ini kalimat konfirmasi atau tuduhan? Tuduhan. Padahal belum tahu masalahnya apa. Cuman diinget-inget ini kakak sama adiknya main dan adiknya nangis, mesti masih. Padahal kan belum tentu. Bisa jadi dicokot semut. Ya namanya anak kecil, cokot semut lenying ya lumayan gitu kan. Nangis, langsung kita, Mas adikmu buat apa nih? Dan kakaknya dengan santun, karena kakaknya mirip bapaknya bu ya. Oh enggak bu ya, mirip ibunya juga sih. Kakaknya dengan santun kemudian bilang, ini loh ma, adik minta kueku loh ma, kan sudah satu-satu loh ma. Kamu kan kakaknya, ya diberikan loh. Kakaknya sudah bilang ma, satu-satu loh, diberikan loh. Kakaknya bilang, udah ma tak kasih separuh, minta semua. Yuk kayak no kabeh, ya Allah bu. Ini sang kakak diperlakukan tidak adil secara murokab double-double. Mungkin nggak kakak yang seperti ini tumbuh kembangnya akan membenci adiknya. Dan terjadi nggak dalam kehidupan real? Artinya mereka tidak pernah belajar membenci adiknya, tapi mereka diajari oleh sistem di rumah untuk membenci adiknya. Dan adiknya tidak pernah menginginkan kakaknya membencinya, tapi perilaku, pendidikan, konsep parenting orang tuanya justru menjadikan sang kakak membenci adik. Para bunda yang dirahmati Allah, maka ketika kemudian terjadi muskilah di sebuah rumah tangga, wajib bagi kula panjenengan sami untuk berpikir melingkar. Dilihat dari sana kenapa sih, dari sini kenapa, sampai kemudian kita dapat keputusan jalan keluar. Contoh, kita lihat dia Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang anak remaja yang baru masuk Islam. Dan kemudian setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, bukan bertanya, lebih tepatnya meminta izin, mengkonfirmasi Rasulullah SAW. Kalimatnya begini, Bu, ya Rasulullah, iqdan li bizina. Mohon maaf Bapak Ibu ya, bunda-bunda ya, anak ini, remaja ini, pemuda ini, itu hobinya zina. Tapi dulu Bu, zaman jahiliyah, jenengan nanti lihat di YouTube ya, potret 3D perkampungan atau Mekah di masa lalu.
Mekah di masa lalu, di masa Rasul. Dalam penelitian salah seorang kolonel dari Kuwait, ya, namanya Sheikh Wais, itu dibuat, Bu, beliau meneliti selama 10 tahun. Sebenarnya rumah Rasul itu di mana sih? Kabilah Rasul itu di mana sih? Dan seterusnya, sehingga kalau panjenengan sedang umroh, itu akan dengan nyaman dan enak tahu, oh di sini dulu rumah Rasulullah, oh di sini ternyata dulu kampungnya Abu Jahal, oh ternyata di sini dulu Abu Sufyan. Nanti kalau pas umroh bareng, Bu, ya, insya Allah saya tunjukkan. Insya Allah, jenengan matur beliau. Nantilah diminta nabung bareng kan, insya Allah. Baik, Raudhatul Ilmi gitu ya, pesawatnya juga pesawat Raudhatul Ilmi, Bu, ya. Para bunda yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh seorang pemuda yang bilang pada Rasul begini, ya Rasul, saya minta izin untuk diizinkan berzina. Ya Rasul, boleh nggak saya berzina? Bu, zina itu zaman Rasul, Bu, tempatnya tersendiri dan itu jauh dari kota. Kalau sekarang itu di Ma'lah, Ma'lah itu masih terus dikit, tempat pemakaman Ibunda Khadijah itu terus dikit. Itu dulu tempat, mohon maaf, prostitusi. Dan itu ditandai depannya dengan bendera. Saya nggak menyebut warna, jenengan nanti mengkonotasikan dengan sesuatu, enggak ya. Melihat warna kerudung teman itu, warna sampean nih, jangan. Ada warna tertentu, Bu. Jenengan lihat saja itu penjelasannya di Dr. Wise. Jadi jauh dari pusat kota. Artinya apa? Perzinahan itu dianggap buruk. Sehingga ketika orang mendatangi tempat tersebut, pasti pada saat sepi orang. Kira-kira, Bun, sekarang orang memamerkan aurat, model-model, mohon maaf ya, perilaku-perilaku zina. Kalau dulu itu hanya ditempatkan di tempat-tempat yang terpencil, jauh dari kota dan seterusnya. Kalau sekarang itu bisa di banyak tempat. Bahkan di media yang anak-anak bisa melihat. Artinya kehidupan hari ini bisa lebih jahiliyah dibanding dulu. Kalau dulu itu masih isin, sungkan. Maka para bunda yang dirahmati Allah, anak tersebut bilang pada Rasul, ya Rasul, setelah masuk Islam, saya akan melaksanakan seluruh aturan syariat. Tapi tolong izinkan satu saja, ya Rasul. Bolehkan saya berzina? Itu kalau yang ditanya saya, Bu, tak gemplang, Bu. Dalam tanda petik ini, Ustaz, tolong saya diizinkan zina ya. Astagfirullah, Mas. Tapi Rasul, Bu, Rasul kita lihat. Ini contoh kita ya, sehingga saya wajib mencontoh beliau, Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sebelum Rasul menjawab, Bu, fa'aqbala qawmu alaihi fazahruhu. Para sahabat yang hadir ketika itu langsung memandang dia dan menegur dengan keras. Mah. Diam. Takut pokoknya. Langsung teriak, Bu. Diam. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada anak tersebut, ta'al. Qaribli, kata Rasul, sini, duduk dekat dengan saya. Daripada di situ diantemi wong, Bu, ya. Sini, duduk dekat dengan saya. Setelah duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bilang, tafadhal Idris, silakan duduk, Mas, silakan duduk. Setelah duduk, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut, Mas, mohon maaf ya, lau samahta itu maaf ya. Jenengan mau lewat rombongan orang-orang ya, pada saat umroh mau ke Maqaf tempat tawaf. Lau samahta itu mereka akan minggir. Oh, ini orang yang minta jalan. Lau samahta, torik. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang tersebut, kepada pemuda tersebut, Rasul bilang begini, lau samahta, permisi Mas ya, Mas, atuhibbuhu li ummika. Mas, jenengan punya ibu? Nggih Rasul. Seneng nggak? Mau nggak kalau ibumu dizinai orang? Apa kata laki-laki itu? La wallahi ndak ya Rasulullah, demi Allah, ja'alanillah fidak. Aku Allah dan Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan. Enggak. Gimana nih kalau misalnya ibumu dizinai orang, Mas? Wallahi demi Allah, enggak ya Rasulullah, aku yang jadi tebusannya. Rasulullah kemudian menjawab, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Orang lain juga begitu, Mas. Orang lain enggak mau ibunya dizinai oleh orang lain. Semua orang juga begitu, Mas. Mereka pasti tidak mau ibu-ibu mereka dizinai oleh orang lain.
Rasul melanjutkan pertanyaannya, apa tuhibbuhu li benatika? Mas, punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Bagaimana kalau anakmu dizina? La ya Rasulullah. Wallahi demi Allah, aku akan menjadi tebusannya daripada anakku yang dizinai. Mas, apakah kamu punya saudara perempuan? Punya ya Rasul. Bagaimana kalau saudara perempuan dizinai? Tidak ya Rasul. Demi Allah, aku mending menjadi tebusannya daripada saudara perempuanku dizinai orang lain. Kita lihat para bunda, bagaimana Rasul menggiring orang tersebut untuk kemudian apa? Untuk kemudian merasakan dirinya sendiri kalau ibunya, anaknya, saudara perempuannya dizinai. Dan ujungnya Rasul mengatakan, Mas, seandainya jenengan berzina, mungkin nggak yang jenengan zinai itu punya anak, ibu dari seorang anak? Mungkin kan Bu? Mungkin anaknya juga pasti seperti jenengan. Mas, mungkin nggak yang jenengan zinai itu anak dari seorang bapak yang baik? Ya Rasul, mungkin Rasul, kata Rasulullah, seperti itulah laki-laki itu, seperti Anda juga yang seorang laki-laki, dan seterusnya, yang ujungnya laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ujungnya saja karena panjang ini Bu. Jadi ujungnya laki-laki itu kemudian mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, setelah ini saya tidak akan berzina lagi. Maka Rasul meletakkan tangannya kepada dada sebelah kiri laki-laki tersebut sambil mendoakan, Allahumma ghfir dzunubahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya, wa hassin farjahu, dan bersihkan farjinya. Maka kata para sahabat, sejak itu kami tidak pernah melihat dia mendatangi tempat zina. Dan sejak itu kami melihat dia begitu berbakti kepada ibu dan anak perempuannya. Begitu berbakti pada ibunya dan begitu sayang kepada anak perempuannya. Jadi ini contoh-contoh para bunda yang dirahmati Allah, bagaimana Rasul membelokkan niat buruk seseorang tapi dengan cara yang sangat halus dan santun. Tidak langsung, ya Rasulullah boleh saya berikan rokok Mas, sampai nengkerain rokok disiksa. Ada banyak anak Bun yang mereka ketika dilarang malah melanggar, bersebab kita langsung memvonis itu salah, jelek, buruk, dan seterusnya tanpa menjelaskan. Maka betapa pentingnya kecerdasan emosional dimiliki oleh setiap hamba Allah dan umat Rasulullah, agar supaya kemungkaran tidak bertambah meluas bersebab cara penjelasan yang salah. Seperti Ananda tadi itu Bun, kakak yang dimarahi oleh ibunya tadi, yang dituduh oleh ibunya tadi itu. Pengennya mencegah kemungkaran tapi dengan cara yang salah. Akhirnya menjadikan bertambahnya kemungkaran yang lain. Bahaya sekali. Dakwah itu ada fikihnya, ada fikihnya. Jadi ada seorang laki-laki tanya kepada Syekh Mutawali Asy'arawi ya Bu ya, salah seorang guru besar Al-Azhar Mesir, kalimatnya begini. Ya Syekh, saya itu punya tetangga saya itu angel angel sholat, nggak pernah mau sholat, bukan dijahit. Orang itu nggak pernah sholat, begini, begitu, dan seterusnya. Bagaimana hukum orang yang nggak sholat itu Syekh? Syekh Mutawali Asy'arawi tidak langsung membawa ayat bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Beda antara orang kafir dengan orang Islam itu adalah ketika dia berani meninggalkan sholat. Nggak begitu. Syekh Mutawali Asy'arawi ketika ditanya, bagaimana hukum orang yang tidak sholat tadi? Wahai Syekh, tetangga saya tadi. Syekh Mutawali Asy'arawi bilang begini, hukumnya jenengan ajak dia sholat. Itu hukumnya. Ajak dia sholat, dakwai dia sholat, doakan dia biar sholat. Jadi tidak fokus pada penghakiman, tapi fokus pada cara kita bisa membantu, menolongnya bagaimana ya, biar bisa sholat, biar mau sholat, dan seterusnya. Jadi kalau panjenengan meminta anak-anak melakukan sesuatu, fokuslah pada cara terbaik yang kita pilih, agar supaya mereka bisa melaksanakan kebaikan itu. Contoh, hari-hari ini yang paling sulit bagi anak apa Bu di ibadah puasa itu Bu? Bangun sahur. Oke, bangun sahur. Bun, kalau kemudian panjenengan masuk waktu puasa langsung membangunkan sahur mereka, mau anak-anak mau remaja yang tidak biasa bangun malam tiba-tiba dibangunkan 2:30,
maka yang terjadi adalah proses perlawanan secara emosional atau psikis. Karena panjenengan dianggap mengganggu kenyamanan. Gini betul. Maka bagaimana caranya? Yang pertama, yang kita sentuh alam bawah sadar. Ya gimana atau maksudnya Ustadz? Sepakati dulu di malam hari atau besok kita bangunkan ya. Hari ini pagi atau siang atau malamnya kita sepakat. Mas, besok yang bangunkan mama atau papa? Mama. Oke, dibangunkan jam berapa nak? Ini nanti subuhnya jam 4 lebih, ada yang 18, ada yang 26 Bu ya. Jam 4 lebih 20, sambil tengah-tengah aja. Jam 4 lebih 20, misal begitu. Nanti jam 4.20 udah nggak boleh ini. Sudah masuk waktu subuh, nggak boleh makan. Dibangunkan jam berapa mas? Jam 3:30 mah. Oke, dibangunkan mama 3:30 nak ya. Maka ketika jenengan jam 3:30 mulai dikurangi kenyamanan tidurnya. Misalnya kamarnya ber-AC, matikan dulu AC-nya. Misalnya lampunya mati saat tidur, nyalakan dulu lampunya. Itu sudah apa Bu? Menjadi sinyal bagi alam bawah sadarnya, kenyamanan berkurang. Orang kadang Bun tidur nyenyak, dimatikan AC, mungkin nggak bangun. Bangun. Kipas dimatikan bangun. Lampu yang tadinya mati dinyalakan bisa bangun. Gini betul? Baru setelah itu diusuk-usuk. Ayo mas, 3:30 loh. Kemarin kan minta mama yang bangunkan. Lah ini mama bangunkan. Tidak moro-moro 3:30, dok, tangi. Sahur. Gak tahu tak gunyah banyu. Ya Allah Bu, ini menderita sejak awal bangun sampai tidur lagi ya. Seperti ini ya. Jadi empati itu begitu. Kecerdasan emosional. Mencari cara terbaik untuk menjadikan orang mau berubah dari kurang baik menjadi lebih baik, dari baik menjadi lebih baik lagi. Baik, dari situ pun ada yang mau disampaikan, ditanyakan, didiskusikan, monggo. Kalau ada. Boten wonten? Oh nggih, Bun. Oh, di luar, berarti jawabnya di luar Bu ya. Nggih, Bun, monggo. Nggih. Tetapi nanti penyalurannya di bulan Ramadan harus memang berbentuk beras. Itu sah apa enggak ya? Zakat mal berarti ya? Ya. Zakat mal berarti nggih. Zakat mal berarti ya. Sebagai contoh kemarin itu ada pas waktu pendaftaran PAUD itu di situ ada list pembayaran zakat. Itu jadi pertanyaan. Nggih. Karena itu masih belum bulan Ramadan. Nggih. Yang pertama dilihat dulu itu zakat apa. Kalau itu zakat fitrah, maka tidak boleh keluar kecuali masuk Ramadan. Kalau itu zakat mal, dilihat dulu dua syarat harus terpenuhi. Yang pertama nisab, yang kedua haul, usia. Jadi yang pertama nisab, apakah sudah sampai pada batas nisab 85 gram emas hartanya, dan kemudian dia miliki secara sempurna selama 1 tahun, ataukah tidak. Kalau sudah terpenuhi dua syarat itu, maka wajib dikeluarkan. Tapi kalau tidak, mboten. Yang kedua tentang zakat beras, zakat fitrah misalnya ya. Ya fitrah itu harus nunggu Ramadan. Dikeluarkannya pada saat Ramadan, tidak di bulan yang lain. Terus kalau akadnya di luar bulan Ramadan, mboten sah. Tapi kalau kemudian panjenengan begini, saya titipkan ya zakat saya nanti di bulan Ramadan, saya titipkan sekian. Tolong dibayarkan karena saya khawatir karena urusan begini nanti lupa, tolong dibayarkan zakat fitrah saya boleh. Itu berarti akad nitip, bukan akad bayar. Akad nitip untuk dibayarkan di bulan Ramadan. Jadi kalau kemudian saya titip sahabat saya, tolong ya ini zakat fitrah saya bayarkan di bulan Sya'ban, tidak sah. Harus masuk Ramadan. Ingatan Bun nggih? Dan sebaik-baik zakat fitrah itu semakin dekat dengan Syawal. Semakin dekat itu semakin baik, semakin afdal. Ingatan Bun? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Bu? Monggo Bu. Bu, monggo.
Bu, tolong yang depannya yang mireng, Bu, diterjemahkan ke saya, Bu. Gimana, Bu? Pertanyaan beliau tadi. Nggih. Diajak apa, Bu? Jalan kemana, Bu? Gimana, Bu? Nggih. Nggih. Pernah nazar? Nazar ngajak temannya. Nggih. Contoh ngajak umroh gitu. Oh, Masya Allah. Tapi beliaunya yang diajak itu sakit atau nggak bisa. Nggih. Kakinya nggak bisa. Nah, itu perlu apakah kita mengganti uang Nggih. atau untuk bisa digantikan yang lain? Yang pertama, boleh dan bisa digantikan ahli waris yang beliau tunjuk. Mau anaknya, mau cucunya, keluarga beliau, Bu, ya. Yang kedua, seandainya beliau ridho dengan akad baru. Nazar kuning sampean ini karena sampean kondisi beliau piye. Ya wis Mbak, gak popo mentahan wae. Bahasa orang sekarang. Maka diganti senilai yang sudah kita janjikan untuk memberangkatkan. Dengan keriduan beliau loh, nih. Bukan karena kita maksa, tapi keriduan beliau. Mbak, terus piye? Dengan kondisi seperti ini nanti sulit bla bla bla. Dan beliau ikhlas, beliau ridho. Tapi kalau beliau tetap minta diumrohkan melalui anaknya, itu ya, melalui boten nopo-nopo, berarti kita harus mengumrohkan anaknya. Karena kita sudah bernazar mengeluarkan harta kita untuk mengumrohkan beliau. Sama dengan ketika beliau ada seorang ibu misalnya tidak mampu berpuasa dan kemudian tidak memiliki harta, maka yang berkewajiban membayar fidyah dari ibunya adalah anak-anaknya. Karena merupakan kewajiban yang jenengan nazar hukumnya wajib untuk dipenuhi. Terus beliau misalnya minta siapa yang diberangkatkan, putrinya atau siapa, boten menopo. Tapi kalau diganti uang, beliau ridho atau enggak, rela atau enggak. Jadi akadnya memang harus ada akad baru yang membatalkan nazar yang lama. Dan panjenengan ikhlas, beliau juga ridho. Ngaten pun gitu. Jadi panjenengan tanyakan pada beliau ridhonya. Nggih, Allah alam. Ngaten para bunda, cekap? Oh masih nggih, Bu Didik monggo. Nggih. Nggih. Islam ini disebut dengan dinul wasatah, agama pertengahan. Demikian pula dengan sikap-sikap Rasulullah SAW di dalam banyak hal. Contoh dalam puasa, dan ini ekstrim. Tapi menariknya ini pernah dicontohkan kalau tidak salah tahun yang lalu oleh Ustadz Safik Basalamah. Jadi Rasulullah SAW itu di tahun ke-8 Hijriah melakukan pembebasan kota Mekah. Peristiwanya namanya Fathu Makkah. Berangkat di waktu puasa. Perjalanan terik, padang pasir, menempuh jarak 500 kilo yang kurang lebih tempuhannya 6-7 hari. Karena sebagian berjalan, sebagian naik unta. Sampai 7 hari. Sampai kemudian ada sebagian sahabat yang tidak kuat. Jenengan kalau berjalan puasa, Bu, sini Surabaya saja. Hitung-hitung terus pun, Bu. Gak usah 500 kilo, gak usah. Sini Surabaya. Itu ada sahabat yang kemudian membatalkan puasanya. Dan beberapa orang yang merasa masih kuat, itu kemudian memandang rendah orang yang membatalkan puasanya. Padahal, membatalkan puasa saat safar itu sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Baqarah 183 sampai 187, khususnya 184, 185, itu diatur. Maridon au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar. Sakit atau bepergian, dia boleh membatalkan puasa asal diganti di hari yang lain. Jadi kalau kemudian ada orang bersama jenengan ya, pas kita nggak kuat, kemudian kita batalkan, dan orang itu merasa lebih baik dibanding kita karena kuat puasa, ini setan sudah masuk. Maka Rasulullah SAW menjaga agar supaya orang yang membatalkan puasa tidak merasa rendah, dan orang yang kuat puasa tidak merasa jumawa atau tinggi.
Rasul langsung nyengklak di atas unta beliau Qaswa, meminta kirbah tempat air dari kulit itu Bu, dan beliau meminum air itu siang hari bolong di bulan puasa. Untuk apa? Untuk membatalkan puasa beliau sehingga orang-orang yang tidak kuat itu tidak merasa rendah. Kanjeng Nabi saja membatalkan. Dan orang-orang yang tidak membatalkan tidak merasa jumawa. Masa aku lebih hebat dibanding Rasul? Rasul sampai membatalkan puasanya. Untuk apa? Menunjukkan ini boleh, bukan dilarang, boleh. Maka jenengan kok pada saat umroh kemudian tidak boleh, tapi kan eman, tapi boleh. Sehingga tidak boleh kemudian orang yang kuat berpuasa merendahkan. Orang bepergian tidak apa-apa ngambil Rasul. Rasul itu bijaknya luar biasa, Bunda. Terus bagaimana beliau mengambil sebuah keputusan yang tidak menjadikan orang rendah diri, sekaligus tidak menjadikan orang lain jumawa. Mengambil posisi di antaranya. Ngatain Bunda. Allah. Baik para Bunda yang dirahmati Allah, itu mungkin ya, sementara yang bisa kita bahas. Monggo dipun rahapi suguhanipun. Suguhannya dari malaikat hari ini, Masya Allah ya, pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya apa yang kita kaji ada manfaat, kebaikan, ya, keberkahan di dalamnya diberikan oleh Allah kagem panjenengan kula sami untuk menjadi hamba-hamba yang cerdas emosional, mampu memposisikan dan meletakkan diri kita sebaik mungkin di dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, sehingga Islam akan tampak indahnya, Islam akan tampak mulianya, dan dengan itu banyak orang yang akan tertarik untuk memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jazakunallahu khairan katsira. Mohon maaf jika ada kalimat yang khilaf di dalam penyampaian, dan saya juga mohon maaf jika 1 tahun kemarin berinteraksi dengan panjenengan ada banyak khilaf salah, karena yang ngomong pasti banyak salah dibanding yang mendengarkan. Terus dalam nyuwun agungipun paneksami dumateng panjenengan ya. Demikian billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.